طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويجعلنا هداة مهتدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم آمين قولوا آمين. طيب إخواني sekalian, barakallahu fikum. Alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di majlis yang nas'alullah an yaj'alaha majlisan mubarakan. Kali ini kita akan berbicara tentang apa urgensi atau apa fadilah menjadi seorang penuntut ilmu, seorang talibul ilm. Khususnya talibul ilm di masa-masa sekarang ini. Ya, yang demikian banyak cabarannya atau ujiannya untuk tetap istiqamah menjadi seorang talibul ilm, maka kita perlu untuk mengetahui apa keutamaan-keutamaan dari seorang talibul ilm. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang keempat atau ketiga atau keempat ya. Qala Allah Ta'ala yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka untuk mereka makan. Qul uhilla lakumut thayyibat. Jawab wahai Rasulullah SAW, dihalalkan bagi kalian semua yang baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Selain makanan yang baik-baik adalah hasil tangkapan dari haiwan-haiwan yang kalian ajarkan kepada mereka sebagian dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian. Ada haiwan yang terlatih, anjing pemburu, burung elang pemburu. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara hasil tangkapan anjing yang terdidik, yang sudah ta'allam, ya, terpelajar, dengan yang tidak terdidik. Nah, bukan hanya manusia. Binatang pun akan terangkat derajatnya karena ilmu. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum. Kalau yang menangkap adalah binatang-binatang yang telah dididik, maka kalian boleh makan hasil tangkapannya. Adapun ketika yang menangkap bukan binatang yang telah terlatih, ya, bukan anjing pemburu yang terlatih, bukan burung pemburu yang terlatih, maka haram dimakan. Subhanallah. Ya, bukan hanya manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah. Binatang pun diangkat oleh ilmu. Ini jelas menunjukkan betapa ilmu itu akan mengangkat orang yang memilikinya dan menguasainya. Di surah An-Naml, ya, Allah mengisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kita nak simak, ya, kita akan tampilkan surah An-Naml di sini. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ini. Kisah Sulaiman dimulai dari ayat yang ke-16. Wa waritha Sulaimanu Dawud. Sulaiman mewarisi kerajaan yang ditinggalkan dari ayahnya, Nabiullah Dawud. Selain kerajaan, beliau juga mewarisi sebagian dari ilmunya, dari nubuahnya. Beliau juga diangkat
menjadi nabi menggantikan ayahnya Dawud alaihissalatu wassalam. Wa waritha Sulaiman Dawud. Wa qala, beliau berkata, ya ayyuhan nas, ullimna mantiqat tayr. Wahai sekalian manusia, kami diajari oleh Allah bahasa burung. Wa utina min kulli syai', dan kami juga diberi berbagai macam kekayaan dunia. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini merupakan karunia yang sangat nyata. Nah, mulai dari sini. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Salah satu kehebatan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah kekuasaannya, dan dia memiliki pasukan tentara yang terdiri daripada jin, manusia, dan burung. Sehebat-hebat negara yang hebat hari ini, tak ada yang punya pasukan burung, tak ada yang punya pasukan jin, ya. Paling hebat mereka punya pasukan manusia ataupun robot mungkin, ya. Tapi tak ada pasukan yang invisible, jin. Nah, Sulaiman alaihissalatu wassalam, Allah berikan kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun yang pernah ada di muka bumi ini. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, karuniakan kepadaku sebuah kekuasaan yang tidak akan Kau berikan kepada siapapun sepeninggalku. Ketika Sulaiman alaihissalatu wassalam merapikan pasukannya sebagai pemimpin tertinggi, kalau dalam bahasa Indonesia panglima, di sini apa? Panglima, ya. Panglima pasukan, beliau memeriksa barisan demi barisan, barisan manusia, barisan jin. Ketika memeriksa barisan burung, apa kata beliau? Mali la aral hudhud. Mengapa aku tidak melihat hudhud, salah satu dari anggota pasukan burung? Am kana minal ghaibin, ataukah memang hudhud tidak hadir? Ghaib, ya. La u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la adhbahanna aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Berhubung karena hudhud telah absen, tidak hadir tanpa izin dari Nabiullah Sulaiman, maka hukumannya berat. La u'adzibannahu 'adzaban syadida. Aku pasti akan siksa dia dengan siksa yang pedih. Sebagian ahli tafsir mengatakan siksa yang pedih ini adalah dengan dicabut satu persatu bulunya, kemudian dibiarkan di gurun Sahara yang sangat terik panasnya, tanpa diberi minum sampai dia mati. Artinya dibunuh perlahan-lahan. Aw la azbahanna, atau aku bunuh dengan cepat, aku sembelih dia. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Ini mulai kita mengerucut kepada fadilah ilm. Atau dia akan selamat jika dia membawa bukti yang nyata, alasan yang nyata, sultan. Allah sebut ilmu alasan hujjah ini sebagai sultan, karena dia punya kekuasaan untuk menundukkan orang yang mendengarnya. Famakatha ghaira ba'id. Jadi cerita singkatnya, hudhud ini sudah dinyatakan, sudah divonis, istilahnya apa, divonis atau dihukum sebagai orang yang akan dibunuh, baik secara perlahan atau secara cepat. Dan ketika dia datang, famakatha ghairu ba'id, tidak lama berselang setelah ultimatum tersebut, setelah pemakluman tersebut, datanglah hudhud ini. Antum perhatikan apa kata hudhud. Famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih. Ya. Saya agak loncat sedikit, ya, tidak langsung sambung ayatnya.
Ini di sini ya. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bi. Tak lama berselang Hudhud pun tiba menghadap kepada Raja Sulaiman dan pertama kali dia membanggakan apa? Membanggakan ilmunya. Ahattu bima lam tuhit bi. Aku mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui. Subhanallah. Ini seekor burung. Seekor burung kecil yang dia sudah tinggal menunggu ajalnya. Tak lama lagi dia akan disembelih atau dia akan dibunuh dengan cara perlahan-lahan. Namun karena dia memiliki ilmu, dia terselamatkan dari hukuman berat ini. Ahattu bima lam tuhit bi. Dia membanggakan sesuatu yang memang itu sesuatu yang berharga, itu ilmu. Waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Dan aku datang kepadamu dari negeri Saba. Tahu negeri Saba di mana? Di Yaman. Ya. Salah satu provinsi di Yaman namanya provinsi Saba. Sedangkan kerajaannya Sulaiman alaihissalatu wassalam ada di Baitul Maqdis. Berapa jarak antara Saba ke Baitul Maqdis? Mungkin 2000 km. Dia terbang sejauh 2000 km membawa sebuah kabar berita yang yakin. Ini adalah salah satu ilmu yang disampaikan oleh Hudhud, yang karenanya dia terbebas dari hukuman mati. Bahkan tidak hanya terbebas dari hukuman mati, bahkan namanya pun diabadikan dalam kitab paling mulia Al-Quranul Karim yang terus dibaca sampai hari kiamat. Waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Lanjut dari ini, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Apa berita yang yakin yang dibawa oleh Hudhud ini? Berita yang menyelamatkan dia, bahkan menjadikan namanya abadi dalam kitabullah Al-Quran. Inni, sesungguhnya aku, wajadtum ra'atan, mendapati seorang wanita, tamlikuhum, yang menguasai rakyatnya, menjadi ratu. Wa utiyat min kulli syai', dan dia pun diberi semua kekayaan. Walaha arsyun azim, dan dia pun punya singgasana yang besar. Ini baru mukaddimah. Berita yang pentingnya bukan di sini. Ya, berita yang penting, yang urgennya adalah setelah ini. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati sang ratu itu dan rakyatnya semua sujud menyembah kepada matahari, tidak menyembah kepada Allah. Ini kira-kira burung Hudhud ini belajar tauhid tidak? Dia belajar tauhid. Ya. Faham tauhid tidak? Faham tauhid. Ya, satu masalah di antara bab min abwab tauhid, satu masalah di antara ilmu tauhid saja sebesar itu manfaatnya. Bagaimana orang yang mempelajari semua bab tauhid? Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Sayang, 1000 kali sayang, aku dapati sang ratu dan seluruh warganya sujud menyembah matahari. Jadi Hudhud adalah seekor burung yang wahid, burung yang memahami betapa buruknya itu perbuatan mempersekutukan Allah, syirik, dan betapa tercelanya orang-orang musyrik itu, sehingga kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki pun tidak menjadi bernilai. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Hudhud menambahkan bahwa yang menyebabkan mereka yang sudah kaya ini, punya peradaban yang maju ini, ya, negeri Saba itu bukan negeri yang tertinggal secara teknologi. Mereka negeri yang maju. Kekayaan mereka punya, ilmu mereka punya, ilmu dunia mereka punya. Tapi ilmu tauhid mereka nol, kosong. Ya. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Di mata Hudhud yang terpelajar ini, yang berilmu ini, yang sering hadir kuliah tauhid,
sering hadir kuliah tauhid sehingga dia bisa menyimpulkan seperti ini. Itu adalah perbuatan syaitan yang menjadikan amal perbuatan mereka sujud kepada matahari itu nampak indah di mata mereka. Ya, mereka kena syubhat. Karena tak belajar tauhid, mereka kena syubhat, tak punya ilmu syar'i. Ini bahaya. Ya. Walaupun seseorang menguasai teknologi namun dia tidak memiliki ilmu syar'i, di mata Allah dia tidak akan lebih mulia daripada binatang. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Nah, ini juga menunjukkan betapa Hudhud ini mendalam ilmunya. Karena syaitan menampakkan kesesatan mereka itu, kekufuran mereka sebagai sesuatu yang indah, mereka pun terhalang dari mengikuti jalan kebenaran. Ketika kebatilan itu nampak indah di mata seseorang, maka kebenaran akan tertutup. Inilah bahayanya orang yang tidak mengerti hakikat dari kebenaran. Orang yang tidak memahami kebenaran, dia akan terkena syubhat. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Mereka pun tidak mendapatkan hidayah. Kemudian selepas ini ada yang mengatakan ini masih lanjutan dari kata-kata burung Hudhud. Ada yang mengatakan ini bukan lagi lanjutan ucapan Hudhud. Alla yasjudu lillah alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Mengapa mereka tidak sujud kepada Allah? Harusnya mereka sujud kepada Allah, bukan kepada matahari, karena Allah yang mengetahui Allah yang mengeluarkan semua yang tersembunyi dalam perut bumi, di langit maupun di bumi, dan Allah yang mengetahui apa yang mereka sembunyikan ataupun yang mereka tampakkan. Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dialah penguasa arsy yang besar. Nah, kalaulah burung Hudhud terselamatkan karena ilmu tauhidnya, maka berikutnya dia mengabarkan kepada Nabi Sulaiman bahwa masih ada kemusyrikan di negeri Sabah yang sangat jauh. Sekedar mengabarkan adanya kemusyrikan di sebuah negeri yang jaraknya sangat jauh, negeri Sabah. Itu sudah bisa menyelamatkan dia dari hukuman mati. Lantas bagaimana ketika seseorang tidak hanya mengetahui ada kemusyrikan, namun dia juga mendalami tauhid ini dan mendakwahkan tauhid dan memperjuangkan tauhid hingga mati di atas tauhid? Jelas ini lebih mulia lagi. Nah, kisah berikutnya di surah yang sama menekankan kembali bahwa seseorang yang bertauhid itu lebih hebat dari jin yang paling kuat sekalipun. Apa jin yang paling kuat? Ifrit. Kita simak kisahnya. Kita skip sedikit tidak langsung. Nah, Sulaiman alaihi salatu wassalam kemudian mengadakan yang dikenal dengan sayembara, perlombaan. Qala ya ayyuhal mala'. Sulaiman berkata kepada apa istilahnya, pembesar-pembesarnya, pembesar dari burung, pembesar dari jin, pembesar dari manusia. Beliau buat sayembara perlombaan, ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Nah, setelah mengirimkan surah kepada Ratu Bilqis, memerintahkan atau mengajaknya untuk masuk Islam dan datang menghadap kepada Sulaiman. Sebelum Ratu Bilqis datang, Sulaiman nak buat kejutan, nak buat surprise. Apa surprise-nya? Dia akan hadirkan singgasananya yang besar itu sebelum pemilik singgasananya datang. Surprise ini kejutan. Maka dia tawarkan
kepada para pembesarnya dari jin, dari manusia, dari burung, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa di antara kalian yang sanggup menghadirkan singgasananya Bilqis yang besar itu ke sini sebelum dia datang menghadap kepadaku. Qabla ya'tuni muslimin. Maka yang pertama kali mengatakan sanggup adalah Ifrit. Qala Ifritun minal jin. Ifrit dari bangsa jin mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup menghadirkan singgasana Bilqis itu ke hadapanmu sebelum engkau bangkit dari singgasanamu, wahai Sulaiman. Disebutkan bahwasanya Nabiullah Sulaiman itu memiliki waktu-waktu tertentu, ya, jam-jam tertentu misalnya, di mana beliau akan bangkit dari singgasananya. Nah, sebelum datangnya waktu itu, singgasana akan hadir di hadapanmu. Ya, kira-kira akan menghabiskan waktu beberapa jam. Tapi itu sudah cepat sekali. Ya, mengirim sebuah singgasana yang besar, sejaruh mungkin 2000 km, ya. Hari ini pun tak bisa cepat itu. Kita nak kemas dulu kan. Habis itu kita panggil FedEx. Pesawat dimasukkan dalam pesawat, take off. Ya, berapa jam itu terbang dia. Kemudian landing lagi, bongkar muat lagi, diangkut lagi pakai lori, baru diantar ke istana. Itu mungkin tak cukup seharian. Ya. Nah, ini hanya dalam hitungan jam. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata Ifrit, dan aku adalah jin yang cukup kuat dan dapat dipercaya untuk melaksanakan mission impossible ini. Nah, misi yang luar biasa ini. Ternyata ada yang lebih hebat dari jin Ifrit. Nah, lihat ayat berikutnya. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Maka berkatalah seorang manusia laki-laki yang dia memiliki ilmu daripada kitab Zabur. Apakah gerangan ilmunya ini? Yang dengan ilmu ini dia mengatakan sebagai berikut. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan hadirkan singgasananya Bilqis ini sebelum matamu berkedip. Irtidadut tarf itu artinya ketika kita membuka mata kita, kita bisa melihat objek yang paling jauh. Untuk memahami objek terjauh yang kita lihat saat kita buka mata kita, itu namanya irtidadut tarf. Singkat sekali kan? Kalau kita buka ini, sekali, itu yang paling jauh apa? Nah, sesingkat itulah waktu yang diperlukan oleh seorang manusia ini untuk menghadirkan singgasananya Bilqis karena dia ada ilmunya. Ilmu apa ini? Ada yang tahu? Ini pun juga ilmu tauhid ternyata. Dalam tafsir disebutkan wa kana ya'lamu ismallah al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Ternyata ilmu rahasianya orang ini adalah dia mengetahui satu daripada nama-nama Allah yang paling agung. Al-Ismul A'zam. Yang ketika Allah dipanggil dengan menyebut nama itu, Allah akan ijabahi, Allah akan mustajabah. Dan ketika diminta dengan menyebut nama ini, Allah akan beri permintaannya. Kalaulah orang yang mengetahui satu di antara nama-nama Allah diberi kehebatan seperti ini, bahkan bisa mengalahkan jin yang paling kuat sekalipun, lantas bagaimana dengan orang yang mendalami ilmu tauhidul asma was sifat? Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang itu belajar ilmu syar'i, utamanya adalah ilmu tauhid. Ya. Karena ini adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada zat yang paling agung, zat yang paling mulia. Dan keutamaan suatu ilmu itu, ayuhal ikhwah, sebanding dengan keutamaan yang dipelajari dalam ilmu itu. Karena Allah adalah zat yang paling utama, zat yang paling mulia, zat yang paling agung, maka ilmu yang mempelajari tentang
sifat-sifat Allah, aturan-aturan Allah, apa yang akan mendatangkan ridha Allah, apa yang akan mengundang kemurkaan Allah. Ilmu syar'i secara umum, mulai dari ilmu tauhid, ini adalah ilmu yang paling mulia, paling besar pahalanya, paling mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah muqaddimah. Maka mudah-mudahan dengan muqaddimah ini kita semua tetap semangat, ya. Tetap semangat untuk belajar, untuk talabul ilm, untuk mempelajari kitabullah yang penuh dengan keberkahan ini. Karena memang iblis tak akan pernah diam untuk apa istilahnya, melemahkan semangat orang-orang yang belajar ilmu syar'i. Karena dia tahu hanya mereka-mereka lah yang tak mempan dengan syubhatnya. Ya, ada sebuah kisah antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ya, kisah ini dialami oleh salah seorang alim min ulama al-Hanabilah. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pernah dengar? Pernah ya? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, alim min ulama ahli sunnah, ya, dari madhab Hambali, yang terkenal dengan memiliki karamah yang banyak. Nah, Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah pernah suatu ketika beliau melakukan perjalanan safar. Nah, seperti biasanya orang yang sedang safar, ketika letih dia berteduh di bawah pohon. Nah, ketika dia berteduh di bawah pohon, tiba-tiba ada sebongkah awan yang ada di atasnya. Kemudian dari arah awan itu dia mendengar suara, "Ya Abdul Qadir." Dipanggil namanya, "Ya Abdul Qadir, innani anallah." Apa artinya? Sesungguhnya aku adalah Allah. Wa qad ahlaltu laka ma harramtu 'alan nas. Dan aku telah menghalalkan bagimu semua yang aku haramkan buat orang lain. Apa yang haram buat orang lain, halal bagimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ikhsa, innama anta syaitan. Ya. Pergi sana, dasar kamu adalah syaitan. Dia tak mempan dengan syubhat ini. Suara itu pun berubah. Wa ma yudrika anni syaitan. Kamu tahu dari mana kalau aku adalah syaitan? Wallahi, katanya, ada 70 orang ahli ibadah yang berhasil aku sesatkan dengan cara yang sama. Baru kamu yang tidak berhasil aku sesatkan. Lihat betapa pentingnya ilmu, ayyuhal ikhwah. Ilmu ini akan membentengi kita. Yang tak belajar tauhid mana tahu hal seperti ini. Mana faham dia? Ya. Dia mungkin akan tersesat dengan sangat mudahnya. Masya Allah, saya ini wali ternyata. Saya punya karamah luar biasa. Allah bicara sama saya. Semua pun jadi halal bagi saya. Langsung dia kena syubhat, tersesat dia, hancur dia. Adapun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, alim min ulama ahli sunnah, dia tak mempan dengan syubhat-syubhat murah seperti ini. Ya. Kata beliau, ketika ditanya, kamu tahu dari mana? Padahal aku telah berhasil menyesatkan 70 orang ahli ibadah. Qal li'anni a'lam anna Allah lam yakun liyuhallil li Abdul Qadir ma harramahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aku tahu, aku yakin tak mungkin Allah menghalalkan bagi Abdul Qadir apa yang dia haramkan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taimiyah rahimahullah juga menceritakan ahlul bid'ah itu seringkali tertipu, terkecoh oleh fitnahnya syaitan ketika dia datang ke kubur orang yang dianggap sebagai wali misalnya, dipanggil namanya di malam hari, tiba-tiba muncul bayangan persis seperti orang itu saat dia masih hidup, kemudian berbicara, menyampaikan sesuatu. Ini semua adalah termasuk tipuan daripada syaitan. Ya. Dan dengan mudahnya syaitan itu menjelma jadi orang-orang yang kita kenal. Hanya orang-orang yang bertauhid, hanya orang-orang yang faham tentang akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan terlindungi dari fitnah-fitnah semacam ini. Ya. Nah, di sini ada beberapa
fadilah ya, keutamaan dari menuntut ilmu yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala cukup banyak, kita nak ambilkan sebagian saja. Ada anjuran di sini agar kita ini menghafal dan menyampaikan ilmu syar'i yang sumber utamanya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab yang pertama, babu ma ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hathi 'ala at-tablighi wal hifdzi anhu. Ya, bab beberapa riwayat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran untuk menyampaikan ilmu dan menghafal ilmu. Yang pertama adalah hadis yang berbunyi ballighu anni walau ayah wa hadithu anni wala takdzibu alayya. Artinya, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Untuk kita bisa menyampaikan ayat, kita mesti apa? Pertama, kita mesti menghafal. Karena ayat ini tak boleh kita rekayasa. Tidak boleh kita merubah-rubah ayat. Yang depan kita pindah ke belakang, yang belakang kita pindah ke depan, tak boleh. Ya. Kita harus hafal secara akurat, secara tepat. Ya. Ballighu anni walau ayah wa hadithu anni, dan sampaikanlah hadisku, kata Nabi SAW, wala takdzibu alayya, tapi jangan engkau berdusta atas namaku. Jadi pastikan ini adalah hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau menyebutkan sanad yang cukup panjang di sini. Intinya adalah anna Abdullah bin Amr haddatsahu annahu sami'a Rasulullah SAW, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, salah satu sahabat yang hadisnya sangat banyak sebetulnya. Bahkan Abu Hurairah pun mengakui, ma min ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan minni illa ma kana min Abdullah bin Amr bin al-As fa innahu kana yaktub wa la aktub. Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak menghafal hadis daripada aku, kecuali Abdullah bin Amr ibn al-As. Kenapa dia lebih banyak menghafal hadis Nabi? Karena dia mencatatnya, sedangkan aku tidak mencatat, aku langsung menghafal. Namun kenapa kita tak banyak menjumpai hadisnya Abdullah bin Amr bin al-As sebanyak hadisnya Abu Hurairah? Karena Abdullah bin Amr bin al-As tersibukkan dengan ibadah. Beliau adalah ahli ibadah. Sedangkan Abu Hurairah adalah ahli hadis. Beliau sebarkan hadis ini. Beliau adakan majlis khusus untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi. Sehingga hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah lebih tersebar daripada hadis yang dihafal oleh Abdullah bin Amr ibn al-As. Betul, itu tawadhu juga. Ya, selain Abu Hurairah juga bersikap tawadhu, tapi memang karena ada faktor lain. Abdullah bin Amr bin al-As itu kana yashtaghil bil ibadah. Beliau pernah minta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berapa hari aku harus menghatamkan Al-Quran? Qala ikhtimha syahran, khatamkan dalam 1 bulan. Qala inni astati wa an akhtima akthar min dhalik, aku dapat menghatamkan lebih cepat dari itu. Qala sebulan 2 kali, saya bisa lebih. Sebulan 3 kali, saya bisa lebih. Terus sampai akhirnya tiap 3 hari sekali kau hatamkan. Dia bilang, saya bisa lebih. Jangan lebih dari itu. Ya, kalau engkau hatamkan lebih cepat dari 3 hari sekali, dan itu menjadi kebiasaan, engkau tidak akan bisa memahami Al-Quran. Nah, semenjak saat itu, dia setiap hari dia baca berapa juz? 10 juz. Nah, ternyata di saat usianya sudah mulai tua, dia menyesal, kenapa aku tidak terima rukhsahnya Rasulullah dahulu. Berat setiap hari harus membaca 10 juz, dan beliau juga rajin siam, rajin puasa. Nah, kesibukan beliau membaca Al-Quran dan untuk istiqamah ya terhadap apa yang sudah diperintahkan inilah yang menyebabkan beliau tak punya banyak waktu untuk menyebarkan hadis. Dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin al-As,
Nabi SAW bersabda, beliau mendengar Nabi mengatakan, "Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Wa hadithu an Bani Israel wala haraj." Silahkan bercerita tentang Bani Israel. Berita-berita yang terkait dengan Bani Israel, silahkan kau sampaikan. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tadi ada perintah untuk menyampaikan dari Rasulullah SAW walaupun satu ayat, dan menyampaikan hadis dari Bani Israel, tentunya hadis Nabi tentang Bani Israel ataupun kisah-kisah Bani Israel yang tidak bertentangan dengan aturan syariat. Tapi hati-hati, jangan sampai engkau berdusta atas namaku. Artinya menyandarkan kepada Nabi SAW apa yang tidak pernah beliau ucapkan, atau menyandarkan kepada beliau apa yang tidak pernah beliau perbuat. Ini namanya al-kadzib ala Nabi SAW, berdusta atas nama Nabi. Karena siapapun yang melakukan kedustaan atas nama Nabi, maka hendaklah dia memesan tempat duduknya di neraka. Ya. Nah, ini ada perintah dari Nabi untuk menghafal baik-baik. Jangan sampai kita menyebutkan sesuatu yang tidak disebut oleh Nabi SAW. Berat nanti. Nabi tidak mengatakan itu, tapi karena hafalannya tidak baik, dia tambahkan kata-kata tertentu, berubah maknanya. Nah, ini bisa masuk dalam al-kadzib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis lain yang cukup terkenal yang akan menjadikan seseorang itu semangat dalam menghafal, khususnya menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu naddarallahu ra'an sami'a minna haditsan faballagha. Ini doa daripada Nabi SAW agar Allah memberi cahaya di wajah setiap orang yang mendengar hadis beliau lalu menghafalnya dan menyampaikannya secara tepat kepada orang lain. Ini diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit. Saya tak baca sanadnya agar lebih singkat. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Naddarallahu ra'an sami'a minna haditsan." Semoga Allah memberi cahaya pada wajah seseorang yang mendengar satu hadis. Lihat, mendengar dan menghafal satu hadis saja didoakan oleh Nabi agar mendapat cahaya. Bagaimana jika dia menghafal 40 hadis? Bagaimana jika 100? Bagaimana jika dia menghafal lebih banyak lagi dari itu? Ya, fahafidhahu. Setelah dia mendengar hadis ini, dia hafalkan hadis itu. Kenapa dia hafalkan? Dia ingin sampaikan kepada orang lain. Hatta yuballighahu kama sami'ahu. Dia hafalkan baik-baik agar dia sampaikan persis seperti yang dia dengar, sesuai dengan yang dia dengar, tidak ada kesalahan-kesalahan. Farubba hamili fiqhin ghairi faqih. Karena boleh jadi orang yang menyampaikan sebuah hadis, fiqh di sini artinya hadis. Orang yang menyampaikan sebuah hadis kepada orang lain itu lebih faham maksud daripada hadis ini daripada yang menghafalkannya. Ada kalanya orang itu hanya menghafal namun dia kurang memahami maknanya. Nah, ketika dia menghafal secara akurat, secara tepat, dia bisa mendapatkan penjelasan dari orang lain sesuai dengan nas hadis yang dia hafal. Namun ketika hafalannya tidak detail, tidak akurat, tidak tepat, mungkin ada 1-2 kata yang tidak dia sebutkan, padahal seandainya dia sebutkan ada tambahan ilmu di balik kalimat-kalimat ini. Ya. Farubba hamili fiqhin ghairu faqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Ya. Kemudian ada juga hadis yang sangat populer terkait menghafalkan 40 hadis, walaupun hadis ini dhaif, ya. Ya, hadis ini dhaif dan disepakati kedhaifannya, namun sangat terkenal sekali yang di situ ada anjuran untuk menghafal hadis. Tapi cukuplah bagi kita hadis yang tadi. Man naddarallahu ra'an
sami'a minni haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah. Cukuplah itu sebagai fadilah besar bagi orang yang menghafal hadis Nabi untuk dia sampaikan kepada orang lain. Kemudian wasiat Nabi SAW agar memuliakan para penghafal hadis, mereka-mereka yang menyebarkan hadisnya beliau dan mengamalkan hadis beliau. Ya, apa wasiatnya? Diriwayatkan oleh Abu Harun Al-Abdi, ya, salah seorang tabi'in yang bernama Abu Harun Al-Abdi. Qal, kunna idza ataina Aba Sa'id Al-Khudri, kami ini biasa ketika datang kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyambut kami, marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang kalian-kalian yang menjadi wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum wafat berpesan agar kami memperlakukan kalian dengan baik. Marhaban biwasiyati Rasulillah. Qulna, wa ma wasiyatu Rasulillah? Mereka pun bingung. Apa yang kau maksud dengan wasiat Rasulullah? Jawabnya Abu Sa'id, qala lana Rasulullah SAW. Beliau pernah berpesan kepada kami, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kami, innahu sayati min ba'di qaumun yas'alunakumul haditha anni. Kata Nabi, nanti sepeninggalku akan ada orang-orang yang bertanya kepada kalian, wahai para sahabat. Mereka bertanya tentang aku kepada kalian. Orang yang bertanya tentang Rasulullah adalah orang yang mempelajari hadisnya Rasulullah. Apa yang diucapkan Rasulullah tatkala begini, tatkala begitu, apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang disetujui oleh beliau, apa sifat-sifat beliau. Nah, ini adalah orang yang belajar hadis, yang sering bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan beliau, fa idza ja'ukum fa'altifu bihim wa hadithuhum. Maka ketika orang-orang ini datang kepada kalian, wahai para sahabatku, perlakukanlah mereka dengan lembut, ya, dan sampaikan kepada mereka hadis-hadisku. Nah, ini adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam bab berikutnya Nabi mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Nah, ini salah satu cabaran bagi para penuntut ilmu di masa sekarang ini. Jumlah mereka tak banyak. Ya. Jumlah mereka sedikit sekali. Dibanding dengan mereka yang mengejar dunia, mana lebih banyak? Yang mengejar dunia lebih banyak. Yang belajar ilmu-ilmu untuk menjadi kaya di dunia lebih banyak. Ya. Padahal yang lebih manfaat, yang lebih besar nilainya dan kedudukannya adalah ilmu yang menjadikan mereka menjadi hamba Allah yang faham bagaimana mengabdikan dirinya kepada Allah. Karena inilah ilmu yang menjadikan manusia itu bernilai sebagai manusia, bukan bernilai sebagai hayawan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika berbicara tentang orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Kita simak di surah Al-A'raf contohnya. Ya. Surah Al-A'raf ayat ke 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Al-ayat. Kami telah siapkan Jahannam, neraka Jahannam itu akan dihuni oleh banyak jin dan juga banyak manusia. Ya. Jadi banyak daripada jin dan manusia ini akan menjadi penghuni daripada neraka Jahannam. Kenapa? Apakah karena mereka tak punya akal? Apakah karena mereka ini orang yang tak bisa mendengar, tak bisa melihat? Bukan. Lahum qulubun. Mereka diberi sanubari, hati untuk berfikir, untuk merenung. La yafqahuna biha. Tapi mereka tidak gunakan itu untuk memahami.
Walahum a'yun, mereka pun diberi mata oleh Allah, la yubsiruna biha, tidak mereka gunakan untuk melihat tanda-tanda kebenaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka pun diberi telinga, tapi tidak mereka gunakan untuk mendengar peringatan-peringatan. Coba saya nak tanya antum semua, sapi itu punya mata tak? Kambing punya, anjing pun punya, ya. Dia bisa mendengar suara? Bisa. Dia punya otak? Otak punya. Akal? Akal punya? Tidak punya akal, ya. Manusia punya mata, punya telinga, bisa melihat, bisa mendengar, punya otak, punya akal. Nah, sekarang kalau ada sapi, lembu ya. Lembu, antum bacakan surah Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Lembu juga. Lembu kita bacakan surah Al-Baqarah. Faham dia? Mendengar? Mendengar. Ya. Mendengar. Bacaan tuh dia masuk ke telinga dia, tapi tak paham sedikit pun. Betul? Nah, kalau ada manusia dibacakan surah Al-Baqarah, dia tak paham. Bedanya apa dengan lembu? Maka jangan sampai antum tak paham surah Al-Baqarah. Ya, jangan sampai antum tak faham daripada Al-Quran ini. Ya, karena telinga ini tak ada fungsi. Kalau hanya untuk mendengar suara, sapi pun mendengar suara, lembu mendengar suara, kambing mendengar suara, unta mendengar suara, kucing mendengar suara, ya. Melihat, lembu juga melihat dengan matanya kan? Dia melihat itu ada rumput di sana, melihat ada air di sana, ada pohon, ada betina di sana. Tapi dia pernah berpikir gak? Apakah itu rumput halal atau haram? Tidak pernah berpikir. Apakah air itu halal atau haram? Tidak pernah lembu berpikir. Apakah betina itu halal atau haram? Tak pernah juga dia berpikir. Apa yang dia mau, dia lakukan. Jadi mata dia ini tidak difungsikan untuk berbuat sesuai aturan Allah. Telinga dia pun tidak difungsikan untuk mendengar ayat-ayat Allah dan memahami ayat-ayat Allah. Nah, ketika ada manusia yang telinganya seperti itu, matanya pun tak berfungsi lebih daripada mata lembu, maka siapa yang lebih sesat? Manusia lebih sesat. Kenapa? Karena Allah berikan akal yang tidak Allah berikan kepada lembu. Tapi yang diberi akal ternyata sama sesatnya dengan lembu. Ya, ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, makanya hakikat daripada ilmu yang benar-benar akan mengangkat derajat seseorang itu bukanlah ilmu tentang bagaimana sejahtera di dunia. Salah. Kalau bagaimana ilmu sejahtera di dunia, lembu pun sejahtera di dunia. Ya, mereka tak mati kelaparan insyaallah. Selama rezekinya masih ada, mereka pun akan makan. Mereka akan minum, ya. Mereka bisa tidur pulas. Bisa berkembang biak. Ya, orang kafir pun makan, minum, tidur, berkembang biak sama. Kalau ilmu seseorang sebatas bagaimana dia sejahtera di dunia, maka itu bukanlah ilmu yang membedakan dia dengan binatang. Bukan pula ilmu yang membedakan dia dengan orang-orang yang tidak beriman. Makanya kita mesti sadari ini nikmat besar manakala antum semua berada di sebuah madrasah, di sebuah tempat yang di sana antum belajar kitabullah, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi. Karena ini adalah warisan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia paling mulia, maka warisan yang beliau tinggalkan pun pasti paling mulia. Nah, ada sebuah ayat yang kalau kita renungi, ayat ini akan menyadarkan kita bahwa orang yang hanya menguasai ilmu-ilmu yang kasat mata apa? Zahir. Ilmu yang nampak oleh matanya, ilmu fisika, ilmu matematik, ilmu biologi, ilmu chemical, ilmu astronomi,
ya, ini adalah orang tidak berilmu di mata Allah. Ada di surah Ar-Rum ayat ke-5 dan ayat ke-6. Ya. Kita simak surah Ar-Rum surah ke-30 ayat ke-6 dan ke-7. Ya. Wa'dallah, itulah janji Allah. Maksudnya janji bahwasanya Allah akan memenangkan bangsa Romawi setelah mereka dikalahkan oleh bangsa Persia dalam beberapa tahun. Itu janji Allah. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Perhatikan ayat ini. Akan tetapi aktsaran nas, apa artinya? Kebanyakan manusia. La ya'lamun, apa artinya? Tidak mengetahui, tidak berilmu. Siapakah orang-orang yang tidak berilmu itu? Ayat selanjutnya luar biasa. Ya'lamun. Orang yang la ya'lamun adalah orang yang la ya'lamun. Bagaimana nih? Orang yang la ya'lamun, kata Allah, adalah ya'lamun, yaitu orang-orang yang mengetahui zahiran minal hayatid dunya. Yang zahir-zahir saja, yang nampak-nampak saja. Ilmunya tak pernah keluar daripada perkara dunia. Ilmu akhirat kosong, ya, sifar. Tak pernah dia berpikir tentang bagaimana nasib dia setelah dia mati. Dia hanya berpikir bagaimana saya survive di dunia ini, bagaimana saya tetap makan enak, tidur nyenyak, bagaimana dia nak puaskan syahwatnya dia. Itu yang dia hanya pelajari. Itulah ilmunya orang kafir. Ya, orang kafir tak pernah berpikir bagaimana di akhirat nanti. Mereka hanya berpikir bagaimana membangun peradaban. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka lalai terhadap akhirat mereka. Tak pernah berpikir bagaimana nasibnya ketika mati dalam kubur, ditanya malaikat. Bagaimana nak jawab pertanyaan malaikat? Bagaimana nanti ketika dibangkitkan dari kubur dalam keadaan telanjang, tak berkhitan, tak beralas kaki, ya, matahari dekat hanya sejarak 1 mil, orang berenang pada peluhnya masing-masing, pada keringat masing-masing. Dia tak pernah berpikir ke sana. Dia tak pernah belajar itu. Dia hanya belajar bagaimana jadi orang kaya. Ini adalah orang-orang yang la ya'lamun, tidak berilmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga ingatkan kita tentang kecanggihan teknologi itu bukanlah jaminan keselamatan. Ya. Ana yakin antum semua hafal ayatnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Nah, apa makna dari ayat ini? Tidakkah engkau wahai Rasulullah SAW perhatikan bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Ad? Kaum Ad ini bukanlah orang-orang yang bodoh, bukan bangsa yang lemah secara finansial, secara teknologi, bukan. Mereka adalah penduduk negeri Iram, Iramadatil Imad. Mereka yang memiliki tiang yang demikian tinggi, bangunan yang menjulang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah ada peradaban di muka bumi yang mampu membangun, yang kuasa membangun lebih tinggi dari mereka sebelum itu. Jadi mereka menguasai teknologi arsitektur, ya, ilmu yang membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Mereka bukan orang-orang bodoh, bukan bangsa yang tertinggal. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Demikian pula tidaklah engkau perhatikan bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Thamud. Kaumnya siapa? Kaumnya Nabi siapa ini?
Nabi Saleh. Ya. Apa kehebatan mereka? Mereka melubangi batu-batu yang ada di gunung, mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Ya. Gunung mereka pahat ya istilahnya, dijadikan sebagai rumah-rumah. Kira-kira pakai alat apa ini memahat gunung? Ya. Hari ini pun jika kita hendak membuat rumah di gunung, itu bukan perkara mudah. Betul? Manusia punya alat-alat berat, punya excavator, punya macam-macam, punya crane, tapi itu pun tidak menjadi perkara yang mudah. Jadi mereka ini punya teknologi yang hebat di masa itu. Wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad, dan juga Firaun yang dia memiliki pasak-pasak, yang di sana dia mengikat orang-orang yang akan dia siksa. Kaum 'Ad, kaum Thamud, dan juga Firaun ini bersekutu dalam satu hal. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka semua telah melampaui batas di muka bumi. Fa aktsaru fiha al fasad. Mereka banyak berbuat kerusakan. Hasilnya apa? Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Maka Rabbmu, Tuhanmu, menimpakan kepada mereka cemeti azabnya, azab yang keras. Artinya kecanggihan teknologi tidak dibarengi dengan iman tak bisa menyelamatkan. Ya. Oleh karena itu, alangkah beruntungnya mereka-mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu Allah akan muliakan mereka. Nah, sebagai penutup, Ustaz nak bawakan satu ayat lagi di surah Al-A'raf. Ayat 175. Ya. Al-A'raf. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka umatmu berita tentang seseorang yang sebetulnya kami pernah memberikan ayat-ayat kami kepadanya. Fansalakha minha. Insalakha itu artinya orang yang melepaskan kulitnya sendiri. Kulit nih. Nah, kulit ini yang menjadikan orang nampak tampan kalau laki-laki. Dan kulit pula yang menjadikan perempuan nampak cantik. Nah, pernah lihat Ratu Kecantikan Dunia? Tak pernah pun tak apa. Ya. Kalau pernah, itu seandainya kulitnya dikelupas, seperti apa itu mukanya? Mengerikan, ya? Ratu mengerikan dunia. Nah, hanya kulit yang tipis inilah yang menjadikan orang itu nampak cantik atau laki-laki itu nampak tampan. Nah, Allah menyerupakan orang yang diberi ayat-ayat Allah namun dia tinggalkan ayat-ayat Allah itu seperti orang yang melepaskan kulitnya sendiri. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, maka dia pun diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, jadilah dia termasuk orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Andai kami berkehendak, sebetulnya ayat-ayat itu akan menjadikan kami mengangkat derajatnya. Andai dia tak lepaskan dirinya dari ayat-ayat kami, derajatnya akan terangkat. Namun dia lepaskan dirinya dari ayat-ayat kami dan dia lebih memilih untuk tiarap. Apa tiarap, Ustaz? Akhlada ilal ard. Tetap di apa itu? Posisi yang orang rebah di tanah itu. Namanya apa? Tiarap. Dia memilih untuk tiarap, tak mau diangkat oleh Allah. Akhlada ilal ard. Dimuliakan tak mau. Dia milih untuk dihinakan sehina-hinanya. Wattaba'a hawa, dan dia perturutkan hawa nafsunya. Perumpamaan dia ini seperti apa? Ini teruk sangat nih perumpamaannya. Famathaluhu kamathalil kalb. Allahu akbar.
Perumpamaan orang-orang ini seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Jika engkau bawa makanan kepada anjing, dia akan menjulurkan lidahnya. Engkau lempar dia, dia pun menjulurkan lidahnya. Tak kau kasih makanan, dia menjulurkan lidahnya. Dikasih makanan, menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk mempelajari ayat-ayat Allah, untuk menghafal ayat-ayat Allah, untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian menyebarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kembali. Naddarallahu imra'an sami'an minni hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah. Semoga Allah memberikan cahaya bagi orang-orang yang menghafal sebuah hadis dariku kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan dengan sejumlah ayat-ayat dan hadis-hadis tadi kita tetap semangat untuk talabul ilm, dan ingat bahwa sesuatu yang mahal memang tak mudah didapat. Ya. Kalau yang mudah didapat biasanya murah. Itu pasir banyak di depan, ada harganya, murah harganya. Kalau berlian susah didapat kan? Mutiara susah didapat. Maka harganya pun apa? Mahal. Tak banyak, tak ramai orang yang mau bersabar menyelam di laut untuk mencari sebutir mutiara. Ya. Oleh karena itu ilmu pun ini mahal, sehingga perlu kesabaran, perlu saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan agar kita istiqamah di atas jalan yang berat tapi juga mulia. Ya. Mudah-mudahan tausiah ini bisa memberikan kita semangat untuk tetap istiqomah di atas jalan yang mulia ini. Mungkin ada pertanyaan atau apa? Nah, apakah hakikat penuntut ilmu? Bilakah dia digelar sebagai penuntut ilmu yang sebenarnya? Nah, ilmu yang dibahas ya, disebut-sebut dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam perkataan para ulama salaf, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang memberikan manfaat yang baik bagi orang yang mencarinya. Bukan sekedar dia tambah maklumat-maklumat baru. Bukan sekedar dia perluas maklumat yang tadinya tidak mengetahui, kemudian jadi tahu, kemudian sudah tak ada pengaruh apapun. Nah, bukan itu ilmu yang bermanfaat. Bukan itu ilmu yang kita disuruh, diperintah untuk mencarinya, untuk menyebarkannya, bukan. Tapi ilmu ini harus memberikan manfaat. Nah, manfaat itu ada 3 macam. Ada manfaat yang berupa ucapan. Sebelum dia menuntut ilmu, ucapannya masih kurang baik. Setelah dia menuntut ilmu, ucapannya semakin baik. Nah, ini manfaat. Atau manfaat berupa perbuatan. Sebelum dia belajar, dia tak rajin sholat. Ya, suka berbuat maksiat. Setelah dia belajar, dia mulai rajin sholat, mulai tinggalkan maksiat. Ini pun manfaat. Atau manfaat berkaitan dengan hatinya. Bertambah rasa takutnya kepada Allah, bertambah cintanya kepada Allah dan Rasulnya SAW, bertambah tawakalnya, bertambah harapannya, dan lain sebagainya. Ini adalah manfaat yang bersifat qalbiyah. Jadi selama ilmu itu memberikan manfaat, maka itulah ilmu yang kita diperintahkan untuk mencarinya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama ahlul hadis terkenal yang wafat tahun 161 Hijriah, beliau semenjak kanak-kanak sudah diberi nasihat oleh ibundanya. Ya bunayya utlubil hadis wa ana akfika bimighzali. Hai putraku, berangkatlah engkau mencari hadis Nabi. Aku yang akan mencukupimu
akan memenuhi keperluanmu, memberikan nafkah kepadamu dari hasil memintal kapas. Memintal ya. Kapas dipintal menjadi benang, dijual oleh sang ibu, hasilnya untuk membiayai sang anak untuk mencari ilmu hadis. Fa idza katabta 'ashrata ahadits fanzur. Jika engkau telah mencatat 10 hadis saja, perhatikan, adakah perbaikan pada caramu berbicara, caramu berjalan, amalmu semakin baik. Kalau engkau dapati perbaikan, maka lanjut. Jika tidak, maka hentikan saja. Fa innama aktsarta min hujajillahi 'alaik. Karena jika tak ada kebaikan sedikit pun, tak ada perubahan sedikit pun, tak pada hatimu, tak pada tutur katamu, tak pada gerak-gerikmu, maka jangan dilanjut. Karena engkau hanya memperberat. Ya, engkau hanya menambah hujjah Allah yang akan semakin memberatkan dirimu. Karena semakin kita tahu, semakin kita tak punya alasan kan? Ya, betul gak? Dia sudah tahu ini haram, dia kerjakan. Dengan orang yang belum tahu kalau itu haram, mana yang lebih berat? Yang sudah tahu itu haram dia kerjakan, sudah tahu itu tak boleh diucapkan dia ucapkan. Nah, semakin seseorang itu bertambah ilmunya namun tidak menjadi semakin baik, maka berarti makin banyak bukti-bukti yang akan memberatkan dia nanti di akhirat. Jadi talabul ilm adalah orang yang memang mencari ilmu untuk menyelamatkan dirinya. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuh. Ilmu itu tak ada duanya bagi orang yang niatnya benar dalam mencari ilmu. Ditanya, "Kaifa tasihhun niyyah ya Abu Abdullah?" Bagaimana agar niat kita ini benar dalam mencari ilmu? Jawab beliau, "An yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Yaitu dengan meniatkan agar dia bebaskan dirinya dari kejahilan. Kemudian dia berniat untuk membebaskan orang lain dari kejahilan. Itulah niat yang benar dalam mencari ilmu. Ya. Mungkin awalnya seseorang belum bisa menghadirkan niat-niat seperti ini. Tak apa, tak masalah. Lanjut, terus. Sufyan Ats-Tsauri itu sendiri mengatakan apa? Talabnal haditsa li ghairillah fa aba ay yakuna illa lillah. Awalnya kami ini mencari hadis bukan karena Allah. Lambat laun hadis ini yang mengarahkan kami sehingga kami menjadi ikhlas dan hanya mencarinya karena Allah. Tak apa. Orang itu perlu proses, perlu bertahap dalam meluruskan niat. Ketika seseorang sudah berhenti di tengah jalan karena takut dia tak ikhlas, kapan dia akan menjadi orang berilmu? Ya, syaitan itu pandai. Dia akan berbisik, kamu tak ikhlas nih, berat nanti dosanya kamu lebih baik berhenti saja. Senang dia kalau ada orang berhenti dalam mencari ilmu, karena ini akan mudah disesatkan oleh syaitan. Jadi begitu ada bisikan-bisikan agar kita berhenti, kita lawan. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi kita istiqamah. Ya. Kita istighfar, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita terhindar dari mempersekutukan Allah dalam keadaan sadar ataupun tak sadar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dalam keadaan sadar, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu manakala aku mempersekutukanmu dalam keadaan tidak sadar. Ya, artinya kita berbuat riya, itu artinya kita mempersekutukan Allah. Ya, kalau kita sadar kita berbuat riya, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita tak sadar, maka kita minta ampun. Lanjut, jangan putus. Nah, tak ada pertanyaan? Naktafi? Baik. Jika tak ada pertanyaan, mudah-mudahan materi kuliah kita pagi ini bisa difahami, bisa memberikan kita semangat untuk tetap berada di jalan yang mulia ini, menjadi pewaris para nabi. Ya. Innal ulama warathatul anbiya.
wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Ya, sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi, dan para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar ataupun dirham. Ya, tak berupa ringgit, tak berupa dolar, tak berupa emas, tak berupa perak. Warisan para nabi adalah apa? Adalah ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan para nabi, dia mendapatkan sesuatu yang besar sekali. Ya, barakallahu fiik. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.